taat, waktu kamu taat, ada berkat. Taat, berkat. Kita belajar yuk tentang taat dan berkat ini. Kepercayaan Abraham diuji. Ada nggak di sini kalian yang pernah diuji atau pernah ikut ujian? Nah, ulangan. Ya kan, waktu kita ulangan tuh kan kita dites, diuji. Nah, adik-adik, Abraham kali ini juga diuji. Kita mulai ya. Kepercayaan Abraham diuji. Kita doa dulu yuk. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan, kami akan belajar cerita Alkitab. Tuhan yang tolong biar kami bisa belajar dengan baik, biar kami bisa mengerti, dan kami mau belajar melakukan seperti yang tokoh-tokoh di Alkitab lakukan, seperti yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mulai ya adik-adik ya. Ayat 1 dari Kejadian pasal 22. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham?" Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Adik-adik, waduh, kamu bayangkan Tuhan meminta Abraham mempersembahkan anaknya sendiri sebagai korban kepada Tuhan. Zaman dulu korbannya korban bakaran, adik-adik. Persembahannya waktu itu korban bakaran. Jadi kayak domba dibakar, lembu dibakar, burung dibakar. Kali ini anaknya yang disuruh mau dibakar. Takut. Jangan dibayangkan. Tapi itu kenyataan zaman dulu, adik-adik, perjanjian lama. Keesokan harinya, ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ya, yang tadi ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu, dibelah tuh kayunya untuk korban bakaran itu. Wah, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4. Ketika pada hari, kok jadi anjing menggonggong? Tadi ayam, ini anjing ya. Banyak binatang, kami kayak tinggal di kebun binatang ini. Shh, diam anjing, diam dulu ya. Ya, oke. Ayat 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya. Jadi dia lihat tuh pandangannya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Ayat 6 adik-adik. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Ishak ngomong nih adik-adik. Perhatikan, Ishak ngomong. "Bapak," sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ishak nanya gitu adik-adik. Terus ayat 8. Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah, sudah ganti suaranya. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Coba kamu ketawa dulu. Lihat teman di sebelah kamu. Terus ketawa. 1, 2, 3 ketawa. Lanjut ayat 9.
Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 9. Sampai tuh mereka akhirnya adik-adik. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu. Diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Ayat 10. Sesudah itu Abraham mengeluh. Ini mulai tegang di sini adik-adik. Ya, musik tegang. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau. Untuk menyembelih anaknya. Ayat 11. Lalu berserulah malaikat Tuhan dari langit. Ada suara dari langit. Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, dengerin ini adik-adik, dengerin. Ayat 12. Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Ini penting, takut akan Tuhan. Abraham takut sama Tuhan. Abraham taat sama Tuhan, meskipun harus mengorbankan anaknya. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Artinya anak satu-satunya. Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar, dalam tanaman-tanaman gitu adik-adik. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Kalau Abraham ngomong, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan di langit kepada Abraham. Ayat 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Adik-adik, waktu Abraham taat, ada berkat yang melimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak. Kami sampai kepleset ngomongnya ya. Saking amazed, awesome ya. Tuhan akan membuat berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Muncrat kok Medi ngomongnya. 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Adik-adik, Kak Medi bangga banget hari ini kamu mau dengar cerita Alkitab, kamu mau dengar firman Tuhan, kamu mau belajar firman Tuhan. Sama seperti Abraham. Ternyata perhatikan ke sini. Waktu kamu dengar-dengar atau dengar-dengaran atau mau mendengarkan cerita Alkitab atau firman Tuhan dan kamu mau taat, ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan akan turun kepadamu. Ayat 19 terakhir, ayat penutup kita. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya. Bujang maksudnya kedua asistennya, kedua yang bantuin Abraham. Dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Dan Abraham tinggal di Beersheba. Wow, adik-adik. Karena Abraham nurut, Abraham diuji sama Tuhan. Dan ujiannya dia berhasil lewatin. Kamu pun bisa jadi anak yang bisa melewati ujian dari Tuhan. Ingat yang pertama apa? Taat. Yang kedua apa? Waktu kamu taat, kamu dengar-dengaran, ada berkat yang Tuhan siapkan buat kamu. Taat, berkat. Taat, berkat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Adik-adik yang belajar taat, belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Itu artinya kami sedang diuji oleh Tuhan. Dan ketika kami berhasil melewati ujian itu, ada berkat yang Tuhan siapkan buat kami. Kalau Abraham diuji, Tuhan juga mau menguji kami dan kami siap melewati ujian itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.